Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan anggota ada saya sendiri, Megawati Hari, dan yang kedua ada Guainete Bintang, dan yang ketiga ada Mega Malonda, dan yang terakhir ada Messi Turkan. Kami akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai akuntansi piutang dan akuntansi aktiva tetap. Baiklah, kita masuk dalam materi. Yang pertama ada pengertian piutang. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak, wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat itu. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Nah, selanjutnya pengakuan piutang. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Atau yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada pengukuran. Yang pertama, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Yang kedua, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk WP yang mengajukan banding. Yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi. Dan selanjutnya ada pengukuran piutang atas peristiwa keterjadiannya. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Penjualan. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode laporan. Kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan, pemberian fasilitas atau jasa yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode laporan dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. Penilaian. Ada dua, yaitu piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat. Yang kedua, nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kualitas piutang lancar. Yang kedua, kualitas piutang kurang lancar. Yang ketiga, kualitas piutang diragukan. Dan yang keempat, kualitas piutang macet. Aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karakteristik transaksi aktiva tetap. Yang pertama, frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aktiva tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aktiva lancar. Dan yang kedua, sistem otorisasi perolehan aktiva tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan perencana perolehan aktiva tetap.
Yang ketiga, pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap perlu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pengeluaran pendapatan dan yang kedua pengeluaran modal. Selanjutnya, penggolongan aktiva tetap. Yang pertama ada tanah dan perbaikan tanah, dan yang kedua gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga mesin dan equipment pabrik, yang keempat mebel, dan yang kelima kendaraan. Yang berikut transaksi yang mengubah aktiva tetap. Yang pertama, transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap. Yang kedua, transaksi yang mengubah rekening akumulasi depresi aktiva tetap yang bersangkutan. Dan yang ketiga, transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Dan yang berikut ada transaksi perolehan. Aktiva tetap diperoleh dari yang pertama pembelian, yang kedua pembangunan, dan yang ketiga sumbangan. Selanjutnya, manajemen aktiva tetap. Yang pertama, menempatkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakai aktiva tetap. Dua, memberikan otorisasi pemindahan aktiva tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Dan yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian aktiva tetap. Dan yang terakhir, memberikan otorisasi pengiriman aktiva tetap untuk keperluan reparasi. Selanjutnya kita masuk pada tahun perolehan. Tahun suatu aktiva tetap didapatkan, dan pengkodean tahun aktiva tetap diambil dari angka keempat dan kelima pada suatu tahun. Kode fungsi terdapat 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua administrasi dan umum, dan yang ketiga pemasaran. Kita masuk yang terakhir, yaitu fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi pemakai, dua fungsi riset dan pengembangan, yang ketiga direktur yang bersangkutan, yang keempat direktur utama, yang kelima fungsi pembelian, yang keenam fungsi penerimaan, yang ketujuh fungsi aktiva tetap, dan yang terakhir fungsi akuntansi. Jenis aktiva tetap yang pertama ada mesin ketik manual, yang kedua mesin ketik elektronik, yang ketiga mesin potong kertas, yang keempat mesin penghancur kertas, yang kelima mesin fotokopi, yang keenam mesin cetak komputer, yang ketujuh komputer, yang ke-8 overhead projector, yang ke-9 slide projector, dan yang terakhir movie video. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Thanks for watching. Bye-bye.